Halo teman-teman agent yang hebat yang di luar sana yang sedang cari cuan-cuan. Hari ini ketemu lagi dengan Diki, prinsipal Galindo di Aram Sutra. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari teman kita di rumah 123, Rere. Halo Kak Kiki dan teman-teman semuanya agensi hebat di luar sana. Kenalkan, aku Rere, Tim Learning and Development Rumah 123. Sesi ini kita mau ngobrolin apa sih Kak Kiki? Ini baru habis ini barusan kita baru Rere baru kasih training kita di Galindo Aram Sutra ya. Thank you ya hari ini udah bantu kita, dan dia helpful banget, bantu sekali dengan para agent yang ikut program di rumah 123. Rere tuh makanya rumah 123 tuh apaan sih gitu maksudnya, buat ada agent-agent yang baru di luar sana yang ingin gabung mungkin di program rumah 123. Oke, teman-teman yang masih mikir-mikir gitu ya, mau jadi agent properti, terus belum kenal sama Rumah 123. Rumah 123 itu adalah portal properti terbesar saat ini di Indonesia. Traffic kita paling tinggi. Wow. Jadi kalau misalnya ada orang googling gitu ya, atau mereka lagi searching di internet, nah biasanya website Rumah 123 atau portal properti Rumah 123 ini tuh hampir selalu ada di nomor 1 di paling atas di pencarian Google. Nomor 1 Iya, ya, nomor bisa 1. pastikan. Karena kita punya banyak sekali visitor setiap bulannya gitu ya. Jadi dari situ karena kita punya banyak visitor, dan Rumah 123 itu bisa jadi semacam channelnya nih teman-teman, untuk teman-teman tempat teman-teman bisa jualan properti, karena di situ marketnya. Kita juga membangun banyak banget media sosial untuk kasih awareness ke masyarakat di Indonesia pada umumnya, untuk kalau cari properti apapun itu, satu-satunya portal yang memang khusus hanya fokusnya di properti ya di Rumah 123. Rumah 123 ya. Betul toh. Jadi yang bisa ikut di rumah 123 itu ya kan, ini kan kata portal. Berarti kita bisa iklanin rumah-rumah listingan kita di rumah 123. Yang bisa ikut siapa aja? Ya, sebenarnya teman-teman, karena kita portal, kita sifatnya independen gitu ya. Siapapun yang mau menjual properti itu bisa beli akun di Rumah 123. Baik itu independen maupun kantor agensi. Jadi kita terbuka untuk umum. Jadi agent independen, kantor agensi dan umum ya. Umum semuanya bisa. Boleh. Jadi walaupun bukan jadi agent independen atau kantor agent, orang yang pengen iklannya jual rumahnya itu investor pemilik boleh tuh kan rumah 123. Iya, sebenarnya asalkan dia membeli akun di kita, dia beli portalnya, dia punya masa aktifnya, ya dia akan Ya, bisa pokoknya pasang umum iklan. bisa ya, boleh. Itu bisa. Oke. Saya mau tanya, penasaran, itu udah berapa orang yang join di rumah 123 dan berapa kantor agent yang sudah join di online dengan rumah 123? Oke, ada banyak banget akun di kita ya. Kalau jumlah akun saat ini secara keseluruhan itu lebih dari 21 juta 21.000 orang. akun ya, dan kita itu terbuka untuk semua kantor agents. Kita punya banyak kerjasama dengan kantor-kantor agents, salah satunya ya Gading Pro ini salah satu kantor agensi dengan jumlah member terbanyak di Rumah 123. Jumlah member Gading Pro punya member terbanyak di rumah 123. Saya belum cek datanya ya, cuma mungkin salah satu yang terbanyak ya, karena kan ada beberapa kantor agensi lain yang mungkin secara nasional dia punya kantor cabang di mana-mana. Ada berapa kantor agensi sih Pak Rere yang itu bukan besarnya aja? Kalau itu aku belum cek datanya ya. 1.000. Maybe kurang lebih ya. Saya Ada Pak hilang 1.000 kan? Ya, mungkin sekitaran segitu. Kebetulan saya belum ngecek datanya ya. Anggaplah sekitar 1.000 kantor agensi itu tergabung di Rumah 123 akunnya. Pernah nggak ada laporan bahagia gitu ya, laporan senang, itu laporan bahagia senang. Jadi ada agent-agent yang sudah ikut 123 dan closing. Coba Rere telepon, Rere gue closing loh.
ikut rumah 23? Pernah nggak gitu? Atau mereka diem aja? Atau mereka banyak kecewa ya? Macam-macam ya, ada yang diem aja juga banyak ya, ada yang kalau saya training minta harga murah apa segala macam gitu Harga ya, murah ya. harga murah, terus habis itu komplain apa segala macam, tapi besoknya tetap perpanjangan. Mostly itu kalau misalnya dia nggak dapat closing ya mungkin dia akan pikir-pikir ya Pak ya untuk perpanjangan Oke. gitu. Tapi ada juga beberapa agents yang kayak contohnya tadi teman-teman di Ganding Pro sempat pada saat kantor training tuh aku info ke teman-teman kan ya, ada beberapa cara nih buat teman-teman jualan, ada pakai banner, siapa yang profit pakai banner, ada beberapa yang juga sempat mengajukan jari gitu ya. Terus pas saya tanya ada yang pakai properti rumah 123 terus udah closing ya, tadi juga hampir banyak lah ya, 30% dari peserta training saya hari ini mereka mengaku sih bakal main closing dari rumah 123. Oh iya, closing dari rumah 123. Saya pribadi pun mengakui ya, saya udah ikut hampir 10 tahun lebih rumah 23 ya. Ininya itu juga ada beberapa ya closing di rumah 23. Keren deh rumah 23. Oke, dari tahun berapa sih rumah 23 itu berdiri ya? Apa Rere tahu nggak? Oke, kita tuh portal properti udah umurnya 18 tahun. Kemarin 99 tuh kita ulang tahun ke 18, berarti berapa tahun dari sejak ya 18 tahun lalu ya kita udah establish di Indonesia. 18 tahun lalu ya. Betul. Jadi ada Panjang. rumah 23 itu mencapai terus di Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke itu. Dari Sabang sampai Merauke, kemarin saya ada kantor agensi yang saya training, tapi trainingnya online karena dia agensinya Kupang. Oke. Di Kupang ya. Di Kupang juga kantor agensi ya. Ada. Oh, luar biasa ya ini. Ya, Kupang. Bahkan Kita di Gading aja ada 45 cabang di Indonesia. luar biasa. Ya, Sangat dari cepat sekali. Medan sampai Bali gitu ya. Itu jadi kalau di luar kota bisa training juga ya. Training di luar kota kalau Mbak Rika datang bisa online ya. Bisa. Bisa online. Kita tuh punya kantor di beberapa daerah di Bali, Surabaya, Bandung gitu ya. Kalau misalnya yang masih terjangkau sama kantor-kantor terdekat kita bisa datang ke kantor agensi tersebut. Atau kalau yang di luar kota banget nih yang gak memungkinkan gitu ya, masa dia satu kali training harus ongkosin saya kan lumayan ya Pak ya. Masih Enggak. Kalau tidak terjangkau dan mungkin secara ini kurang efisien untuk kita datang ke sana gitu ya, itu biasanya kita bikin trainingnya tuh online. Jadi train ini memang salah satu hal yang kita sediakan supaya teman-teman yang udah gabung di kita, udah beli membership di kita, itu tuh benar-benar penggunaannya maksimal gitu. Jangan sampai pasang, tapi karena nggak ngerti cara pasang iklannya, jatuhnya nggak dapet close. ya beli tapi nggak tahu cara iklannya, nggak punya admin gitu ya. Terus saya pernah ada kejadian beli aja gitu ya, agent saya beli aja terus dia nggak pernah iklan, dia bilang sayang kalau di iklan cepat habis. Aduh sayang sekali Iya, ya. intinya. Oh iya, sebelum lupa jadi gini, bagaimana caranya ikut rumah 23 sebagai kantor agent properti gitu ya. Agent kita tuh mau ikut rumah 23 bagaimana caranya? Pakai apa aja? Secara umum kita tuh ada paket membership itu ada 3, Silver Plus, Gold, sama Platinum. Perbedaannya adalah di kuota iklan. Biasanya semakin lama seseorang berkecimpung di dunia properti nih, yang nitip rumah yang nitip properti kan tentu semakin banyak. Nah, Silver Plus ini kita perlukan bagi teman-teman yang mungkin secara listingannya maksimal 150. Tapi kalau misalnya ya proses semakin lama butuh lebih banyak listing gitu ya, ternyata udah punya banyak listing, bisa pakai paket kita yang gold karena di gold ini maksimal 300 listing dan yang paling tinggi itu ada platinum di 600 listing. Masih kurang juga bikin 2 akun juga boleh. Oke, jadi ada silver 150 listing, Yes. ada gold 30 listing, ada platinum 600 listing. Itu di rumah 23. Kalau kurang dengan itu semua boleh beli lebih dari 1. Ya. Bagi masyarakat tuh, ini namanya Kiki semua gitu atau bagaimana? Email yang terdaftarnya berbeda-beda, tapi Emailnya berbeda-beda. namanya terserah. Nomor HP 1. Nomor handphonenya bisa 1 ya, tapi emailnya itu beda. Oke.
Itu ada diskon khusus nggak buat para kantor agent dari kantor agent itu? Kalau harga membership di Rumah 123 sebenarnya itu beda-beda Beda-beda ya. ya. Saya mau tekankan, jadi agent-agent independen dengan agent yang punya kantor itu apa harganya beda nih? Iya, berbeda ya Pak. Berbeda Jadi ya. kalau misalnya secara umum kita beli lewat website gitu ya, itu teman-teman di luar sana juga bisa beli dengan harga yang tertera di website. Untuk paket platinum contohnya yang paling rendah itu ada di 2,5 sekian Ya. plus pajak. Ya. Nanti tambah-tambah pajak mungkin sekitaran 2,8 juta untuk akun Silva. Tapi Rumah 123 itu karena kita bekerja sama dengan berbagai kantor properti gitu ya, biasanya kantor-kantor properti dengan membership yang cukup banyak itu dan pembeliannya banyak rutin gitu, itu pasti ada harga spesial apalagi buat Gading Pro itu harganya berbeda dengan harga untuk pembelian di website. Oke, saya cuma menekankan hari ini buat para agent-agent yang masih independen, yang masih belum punya kantor, belum join kantor agent property, join di kantor agent property karena apa? Dapat kelebihan ya, harga lebih murah dari kota Rumah 123. Begitu kan Mbak Heri ya? Iya, ada banyak hal sih sebenarnya. Kalau rata-rata dari pengalaman saya yang saya temui di kantor-kantor itu mostly kenapa sih Bu join sama salah satu kantor gitu ya. Salah satunya adalah karena barang yang kita jual ini kan harganya mahal ya. Properti ini rata-rata orang tuh ketika membeli properti pasti bukan membeli yang harus spontan. Mereka juga akan melihat dari sisi apakah penjualnya itu kredibel atau tidak. Ya. Nah, kalau misalnya dia tergabung dengan satu kantor agensi, ada beberapa klien yang merasa, oh dia ada satu kantor nih, tergabung dengan satu kantor, tergabung misalnya dengan Gading Pro ini cabangnya udah di mana-mana, udah pasti terpercaya. Secara branding dulu, dia akan terlihat lebih terpercaya. Terus di samping itu juga teman-teman salah satu kelebihannya adalah ketika teman-teman join di Gading Pro misalnya ya, karena Gading Pro ini adalah salah satu kantor yang punya kerjasama membership sama Rumah 123, pembeliannya untuk banyak akun, jadi ada harga khusus yang harganya itu jauh banget kalau dibandingkan dengan harga yang tertera di website. Yes. Gitu. Ya, jadi join ke kantor agent property buat teman-teman para agent yang masih single fighter gitu, yang masih independen di sana, join kantor agent property ya. Galipo juga satu kantor agent property dan dapat spesial harga price yang cukup murah ya. Banget spesial banget Spesial karena price ya. pembelinya banyak. Ya, ada anggota kita udah banyak sekali ya untuk kita hilangin. Oke, itu berarti kalau join. Nah, ada nggak sih laporan-laporan udah ikut Rumah 123, sudah join, sudah bayar gitu, tapi nggak posting. Pernah nggak kira dapat laporan seperti ini? Ada beberapa sih, saya juga pernah ketemu ke agent. Dan salahnya di mana? Yang info ini saya pasang di Rumah 123, pasang ini itu tapi saya nggak closing. Ya sebenarnya ada banyak faktor ya Pak ya. Faktor yang pertama mungkin dari sisi listing yang dia sediakan. Gitu. Kalau misalnya kita tergabung dalam satu kantor agensi dan kita punya koneksi yang luas, biasanya secara produknya dulu nih, biasanya produk-produknya jadi lebih bervariasi, jadi sesuai dengan permintaan pasar gitu. Karena kalau misalnya kita beli akun di Rumah 123, tapi secara listing kita itu aja cuma satu, rumah tetangga saya, rumah tetangga saya gitu ya. Sedangkan rumahnya juga rumah lama di luar sana apa segala macam. Mau dipasarin dimanapun juga, kalau propertinya yang kita jual itu masih ibaratnya itu aja kan juga mungkin akan sulit gitu. Itu faktor pertama. Mungkin dari sisi listingannya sendiri berbeda dengan apa yang diminta sama Rumah 123 atau tren rumah di Rumah 123. Terus yang kedua juga mungkin dari sisi penggunaannya nih, biasanya penggunaannya ternyata belum maksimal, nggak pernah di training, nggak dapat penjelasan, nggak dibimbing. Jadi saya beli aja, pasang akunnya juga nanti pasang iklannya ditunda-tunda gitu ya. Jadi listingannya juga habis ngelisting dibiarin begitu saja.
Bahkan yang paling parah, ada beberapa kondisi di mana si penjual properti ini mereka bahkan nggak tahu Pak, kalau misalnya ada calon buyer, mereka tuh harus melihat di dalam aplikasi di bagian mana. Nah, Oh, itu juga salah oke. satu hal yang mempengaruhi kenapa pada akhirnya orang ini akunnya kurang maksimal. Ya. Yang dibilang maksimal itu bagaimana Pak Rere? Maksudnya maksimal sehari itu masukin ke ikan listing rumah kita ke rumah 123 itu berapa sebenarnya sih? Satu aja cukup, dua aja cukup, tiga, lima, atau berapa sehari mestinya gitu? Ya, rumah kita cepat laku, dagangan kita cepat laku. Biar rumah kita cepat laku, minimal pasang berapa gitu ya. Iya. Ya sebenarnya kalau dari rumah 123 kita selalu menyarankan untuk memaksimalkan kuota iklan yang dia miliki, apalagi kalau misalnya dia adalah agents property. Anggap dia akunnya silver 150 ya kuota iklan dari rumah 123. Ya kalau misalnya mau maksimal iklannya yang maksimalin aja, poin aja, habisin aja kuotanya. Karena di rumah 123 itu teman-teman beli akun terus dipakai untuk pasang 10 listing sama untuk pasang 150 listing itu harganya sama-sama aja. Iya. Jadi sebenarnya yang paling Saya ya. ya tentu saja yang memaksimalkan kuota iklan yang dia miliki, tergantung dia belinya membershipnya apa. Kalau udah beli 150, udah beli 300, udah beli 600, kan tingkat kerajinan setiap orang kan yang satu hari ada yang 10. Berarti kalau satu hari pasang 10 iklan, dia beli yang silver, habis sebulan 300. Itu gimana Om? Iya, jadi di rumah 123 ini salah satu kelebihannya juga kuota iklan yang kita hitung itu adalah yang sedang kaya. Dia sedang Jadi kaya. seandainya satu agent dia punya kuota ada 150, tapi ternyata udah kita upload semua gitu ya, terus masih ada listing yang mau dijual gitu, mau dititipin sama dia. Ya sebenarnya dia nggak ada dua pilihan Pak. Pilihan pertama adalah dia update membershipnya dia supaya akunnya itu bisa jadi gold, bisa jadi 300, atau kalau misalnya memang budgetnya belum cukup gitu ya, iklan-iklan dari 150 yang sudah kita tayangkan ini kan pasti ada yang satu tersewa, ada yang terjual. Nah itu di tag aja sebagai terjual atau tersewa, atau dihapus, diarsipkan, nanti kuota iklannya akan balik. Jadi dia sistemnya bisa yang lama diturunin, iklan baru nah masuk itu Jadi bisa. itu kalau habis 150 kuotanya itu bisa kita hapus dan gitu. Iya, bisa dihapus aja salah Berapa satunya. harusnya bisa dihapus? Semuanya? Atau Bebas. 50%-nya atau berapa persennya? Bebas. Misalnya dengan kuotanya udah 150 nih, terus itu ada orang nitip satu rumah lagi, berarti kan tuh kita butuh satu kuota nih. Iya. Nah kita hapus aja satu. Oke. Kalau misalnya rumah yang baru mau kita upload lagi ada 10, ya hapus 10. Yang penting maksimalnya di 150 iklan untuk akun silver. Itu 150 iklan silver itu berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, atau setahun Mbak Rere? Mungkin teman-teman belum tahu. Untuk masa tayang iklan Masa itu tayang masa 23 itu ada di 180 hari. Jadi setelah 180 hari setelah iklan itu di-upload di kita, dia akan secara sistem itu masuk ke iklan tunda, atau gampangnya itu semacam arsip lah. Nah ketika iklan itu masuk ke iklan tunda, maka kuotanya itu balik. Jadi contoh misalnya saya punya 150 listing, 50-nya udah expired, 50 masuk dong ke iklan tunda, maka kuota saya akan balik tuh 50. Nah nanti pada saat masuk ke iklan tunda, si pemilik properti atau si pengiklan ini tinggal di review aja dari 50 yang udah masuk ke iklan tunda ini, mana yang sebenarnya masih bisa dijual gitu. Kalau misalnya memang masih bisa dijual, masih file, ya tinggal ditayangkan ulang aja, iklannya akan tayang lagi selama 180 hari lagi, selama membershipnya masih aktif seperti itu. Baik banget ya. Jadi murah banget dong. Jadi kalau itu satu iklan itu berapa kita bayarnya? Ya tergantung dia belinya berapa ya. Kalau 90? Betul. Jadi sebenarnya sangat murah sih ya, sangat terjangkau nih untuk iklan di rumah 1.000 kan satu iklan? 2.000 kan satu iklan? Ya kalau kita lihat di harga website kan 2,5 ya, 2,5 sekian atau 2,8 lah sama pajak untuk 150 iklan. Nah 2.800 ini dibagi 150 segitulah
harga per iklan Sama parkir masih malah parkir berarti ya. ya lebih murah daripada Kita kalau parkir 5.000 ya. Itu juga dengan harga kopi. betul. Oh iya, kopi 18.000 ya. Kopi aja 1 gelas langsung habis Ya. itu 18 Kita ribu ya. iklan satu, barangkali kita bisa ada rezeki, ada kopi. Untuk satu kapur Sekali ya. harganya segitu. Oke. Terus kalau di kan tadi saya dengar trading tadi ke rumah tiket itu ada ini ya, apa namanya, promo-promo ya, kayak tadi apa tuh PL apa gitu, kredit gitu bagiannya. Hmm. Ya di 2123 itu pada saat pembelian awal akun itu biasanya kita kasih 150 kuota listing misalnya untuk silver terus dengan tambahan isi 200 kredit. Nah, Oke. kredit ini tuh adalah semacam poin yang bisa dipakai untuk membeli fitur. Fitur di kita tuh biasanya untuk membuat iklan kita ini lebih bersaing biar bisa ada di halaman lebih depan. Nah, caranya ada dua macam tuh. Bisa kita pasang booster. Booster di kita tuh ada Premier, ada feature listing gitu ya. Atau kita bisa pakai buat sumber iklannya. Premier listing, future listing, Ya, dan sumber. sundu. Ya, seperti itu. Nanti Dia pakai kredit. dia pakai kredit atau bisa juga beli kuota bulanan. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nanti kalau misalnya 200 dari paket pembelian membership di awal ini udah habis, nanti teman-teman bisa top up Premier ataupun top up kreditnya lagi ke tim Rumah Sakit 23 gitu. Nah itu tuh Gading Pro juga harganya beda banget tuh sama Khusus ya buat harga kalau ini aja buat misalnya ini dari Pro ya. beli di kalau misalnya teman-teman beli di aplikasi bukan tanpa Gading Pro gitu ya. Kalau di Gading Pro itu juga harga untuk apa namanya booster dan untuk kreditnya itu spesial Paling murah ya. ya Pak, murah lah ya sesuai dengan kesepakatan antara Gading Pro dan Rumah Sakit 23 karena pembeliannya banyak gitu ya. Biasanya kan kita kalau beli lama banyak Lebih murah. itu lebih murah, itu udah hukum Oke. ekonomi ya. Nah kebetulan Gading Pro ini salah satu kantor agensi yang pembeliannya banyak, makanya untuk Gading Pro pembelian boosternya juga ada harga spesial. Intinya saya bilang lagi teman-teman di sana yang masih single fighter yang masih jadi agent independen gitu ya, yang masih sendiri di sana, join ke kantor agent ya, spesialis ke kantor agent Gading Pro, dapat iklan yang paling murah di Rumah 123. Oke, mungkin yang terakhir yang Barira mungkin dalam pesan-pesan buat para agent di sana, di luar sana, atau agent yang udah existing yang udah ada masuk ke Rumah 23, bagaimana caranya supaya kita cepat closing atau dapat hasil, dapat manfaat dari kita itu Rumah 23. Oke, pesan-pesan untuk agent yang cepat closing ya mungkin ada banyak hal. Yang pertama kita mulai dulu dari listingnya, rajin-rajin untuk riset penjualannya. Harus Riset tahu jualan. ya kan, kita sebagai penjual nih kita harus tahu ya Kak ya, produk seperti apa yang lagi laris, Produk apa yang lagi laris, seperti apa sih yang lagi ngetren. Nah itu biasanya kalau misalnya kita nggak rajin-rajin berinteraksi, kita nggak punya koneksi, nggak tergabung dalam satu kantor, kita juga jadi nggak tahu nih rumah-rumah dan secara listing ini mana yang oke gitu. Ya. Dari sisi listingnya harus dimaksimalkan, harus update, tahu listing-listing mana yang oke, terus harus rajin-rajin pasang iklannya, terus iklannya juga harus dipantau ya di Rumah 123 ya. Mungkin sesekali kita bisa pakai premiernya, pakai boosternya, pantau iklannya supaya listing-listing yang kira-kira oke nih ada di halaman depan sehingga bisa dapat lebih banyak respon dari Rumah 123. Kemudian dari respon tersebut, tips selanjutnya adalah kita harus pinter-pinter nih mengelola database leads yang masuk, karena kan namanya orang beli properti itu pasti pembelian yang rumit. Saya cocok, tua saya enggak, saya cocok, suami saya kurang cocok. Jadi kita harus benar-benar membangun relasi nih sama leads kita
Kalau misalnya ada orang yang udah tanya dari rumah 1, 2, 3, saya kemarin cocoknya sama properti yang A gitu. Tapi ternyata dia pernah masih mikir-mikir, kita harus lagi follow up. Kita harus benar-benar tahu nih orang sebenarnya butuhnya rumah yang seperti apa. Dan tugas kita sebagai agents properti kan bukan hanya menjual rumah ya, tapi memberikan advice ke si calon klien kalau membeli rumah ini dengan budget sekian, dia bisa dapat properti yang seperti apa gitu. Biasanya ini juga hal yang sangat menentukan apakah orang itu bisa closing atau tidak. Dikasih leads banyak, tapi kalau kita cara untuk mengelolanya, cara untuk komunikasi dengan si calon klien kurang meyakinkan, listingan kita juga itu aja, itu kan juga mungkin tidak Di efisien. manage ya, Jadi diatur. harus manage-nya, harus bagus komunikasinya, rajin-rajin konsultasi, Fokus tanya fokus gitu ya. ya. Kadang-kadang Fokus ya. kita tuh mau berhasil dalam satu apapun itu, kita tuh butuh support community. Kita butuh lingkungan yang support dengan hobi kita, dengan keinginan kita. Oh. Kita harus sering-sering tanya tuh Pak, misalnya kalau jadi agents baru ya harus rajin-rajin tanya sama prinsipalnya, tanya sama teman kantornya, ini gimana ya kamu dapet klien yang kayak gini, cara nge-handle-nya gimana ya, si agents ini cepat berkembang, cepat tahu nih tips and trick dan gimana supaya bisa nge-closingin orang ini dengan enak gitu ya, sesuai keinginannya si customer, juga dapat si pembeli rumah, dan kita juga bisa mengakomodir juga nih keinginan si pengowner. Luar biasa ya Reren. Reren kayak agent properti ya ini ya. Padahal dia vendor di rumah 23 ya, nanti join dan kayak di properti. Ya, selesai itu untuk hari ini. Mariana tambah lagi cukup ya. Hari ini dengar sekilas saja tentang Batu Tiga, tapi penuh gitu ya, dapatnya penuh banget, dapat pelajaran cukup luar biasa. Para agent yang di sana dan luar sana harus ikut rumah 23 karena itu bagus sekali dan membantu kita agar cepat kita bisa closing. Ya, kalau ada closing kita dapat apa? Cuan ya kan? Oke. Nanti ketemu lagi di podcast berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan atau apa, kalian boleh DM di YouTube ya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Yang live ini Anda. Iya. Bye bye. Bye.